Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi hari ini Mama Zian mau bikin menu yang hemat lagi dan simple. Jadi untuk bahan-bahan masak hari ini itu ada tahu putih, Mama beli sekitar 10.000. Kemudian ada labu siam itu sekitar 7.000, karena beli tiga itu 7.000, jadi semuanya 17.000. Kemudian ada telur 2 itu 1.500-an. 17 sama 1.500 kali 2 berarti sekitar 20.000. Ada juga wortel, tapi kalau wortel itu ikut belanja yang sop-sopan kemarin ya, digabung jadi 12.000. Jadi Mama tidak mau hitung untuk estimasi masak hari ini. Yang Mama hitung adalah yang beli per bijiannya aja. Kalau wortel itu ngikutnya kan di sop-sopan yang 12.000 kemarin. Nah kebetulan juga hari ini tuh gas lagi habis, dan akhirnya aku bilang sama bapak suami gak harus beli sekarang dan gak harus beli cepet-cepet, karena aku juga lagi kepengin bikin masaknya itu menggunakan nuansa pedesaan seperti itu ya. Jadi masak kita hari ini mau masak yang menggunakan kayu-kayu seperti itu. Nah masak menggunakan kayu atau membuat pawon seperti ini juga bisa banget jadi solusi ketika kita sedang menghemat budget tapi gas kita habis. Masak menggunakan pawon seperti itu atau menggunakan alat masak seperti orang zaman dulu ya, nggak menggunakan kompor gas, selain bisa menghemat budget, kita juga akan menemukan nuansa yang alamiah. Jadi kayak seger, masak itu sambil menghirup udara seger itu kayak enak banget gitu. Jadi kayak menemukan momen-momen zaman dulu lagi emang. Jadi kayak masak itu ya udah sambil berbaru dengan alam gitu, seger sejuk gitu. Selain itu juga rasa masakannya jadi lebih enak. Nggak tahu kenapa kalau kita masak menggunakan pawon dengan kompor gas itu masakannya bisa lebih enak ketika menggunakan pawon. Tadinya aku pikir itu hanya lidahku, tapi setelah aku tanya pas suami juga jawabnya seperti itu. Jadi masakannya kayak lebih enak aja gitu. Kalau teman-teman yang sudah pernah merasakan perbedaan antara masak pakai kompor gas dan pakai pawon, coba komen apakah sama seperti aku, merasanya lebih enak kalau masak pakai pawon atau gimana. Nah ini Mama sedang menghaluskan bumbu ya, dan untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, ketumbar, jahe, kunyit, garam, dan penyedap rasa. Nah setelah Mama bocorkan bumbunya, sudah ada yang bisa menebak ini menu makan Mama hari ini apa? Ya benar sekali, menu makan keluarga Mama hari ini yaitu ada sayur lodeh dan juga sosis telur tahu. Untuk sosis telur tahunya tadi kan Mama menggunakan 3 tahu, itu bisa untuk makan 2 harian lah untuk keluarga kecil Mama. Jadi untuk lauk juga bisa lebih hemat ya kalau mau bikin sosis telur tahu seperti ini. Nah setelah selesai meracik-racik semua persayuran dan perbumbuan tadi di dalam, ini Mama lanjutkan mencetak-cetak sosisnya di luar, dan si bapak suami mau bikin api untuk masaknya. Nah kalian pasti bertanya-tanya, si bocilnya Mama kemana, kok tumben gak ikut nimbrung dan ngerusuin kita berdua ya. Jadi si bocilnya Mama itu lagi tidur siang. Kita itu masak ini sekitar habis duhuran mau buat makan sore gitu. Untuk sarapan dan makan siang kemarin sudah ada. Nah ini kita tinggal bikin untuk makan sorenya, dan kemungkinan juga akan sisa, jadi bisa untuk sekaligus sarapan juga besok. Nah kalau emang ini masakan nanti sisa, berarti besoknya cuma tinggal mengangetin aja, jadi gampang. Paling gampang itu kalau kayak gitu, kalau misal masak sore kemudian masak sorenya banyak, jadi paginya itu kita jadi nggak masak lagi, jadi nggak buat sarapan gitu. Sarapannya tinggal angetin aja, nanti tinggal buat untuk makan siang, atau makan siangnya kalau masih ada juga tinggal bikin untuk makan sore. Udah deh, segampang itu. Kalau keluarga minimalis mah masak sehari 1 kali aja cukup. Nah ini setelah selesai kita mengukus-ngukus sosis tahu telurnya, sekarang tinggal kita menggoreng-goreng sosis tahu telurnya. Ini Mama mau goreng 3 dulu ya, tapi ini tadi ada yang patah-patah jadi kelihatannya kayak banyak ya, padahal itu 3 sosis dan yang utuh itu 1, yang 2 itu patah. Nah ini bocilnya Mama baru bangun tidur, dia langsung nyamperin emaknya dan mau menemani emaknya masak sambil ngelamun-ngelamun gitu tuh.
dia masih setengah nyawa kali ya tuh, sambil ngelamun, lihat sana lihat sini, nggak tahu dia nyari apa tuh. Ternyata dia nyari bapaknya yang lagi ngambilin tempat minyak jelantahnya mama. Nah, si bocil ini pindah tempat duduk karena dia kepanasan, sebab ini apinya emang gede banget, dan mama juga ini masak jongkok seperti ini agak panas, makanya terkadang sambil berdiri begitu. Nah, itu si bocil berdiri lagi, melamun lagi, lihat lagi, nggak tahu dia lagi mikirin apa, lihat emaknya masak seperti ini. Nah, ini setelah sosisnya matang, ini minyaknya mau dikurangi terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita cemplung-cemplungkan bumbu sayur lodehnya. Dan seperti biasa ya, kalau si bumbu sudah masuk ke dalam wajan, tentunya untuk osrang-asring gambreng sampai kira-kira para bumbu itu setengah pingsan. Dan ini berhubung masaknya di pawon seperti ini dengan api yang lumayan gede, jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja masukin tahunya, kita osrang-asrang sebentar, baru kita masukkan labu siamnya, dan kita osrang-asrang lagi sampai mereka berbaur menjadi satu kesatuan. Jangan lupa untuk sediakan cempal supaya kita bisa megangin ini wajannya biar tidak lari ke sana kemari, Dan setelah itu kita taruh air jampi anti dasim online. Setelah kita cuekin sekian lama dan ini labu siamnya sudah empuk, baru kita masukkan 3 saset santan bubuk seperti ini. Kemudian diosrang-asrang gambreng lagi, dan tak lupa untuk diicip-icip rasanya. Siapa tahu asinnya atau apa masih kurang. Dan betul saja ini rasa asin dan gurihnya masih kurang, jadi mau mama tambahkan garam dan penyedap rasanya lagi. Setelah itu baru diosrang-asrang gambreng lagi sampai sekira-kira semuanya merata. Dan tak lupa untuk diicip-icip lagi. Jika rasanya sudah pas, baru kita matikan apinya seperti ini. Kita keluarkan semuanya biar apinya mati. Setelah itu baru kita angkat dan kita masukkan ke wadah, ke tempat yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu kita beres-beres tempatnya. Sehabis selesai beres-beres, ini saatnya Zian anak mama makan. Udah deh, nggak usah ditanya lagi Zian lahap atau enggak makan dengan sayur lodeh, karena emang sayur lodeh adalah sayur favoritnya bocilnya. Pokoknya emaknya ini bersyukur banget deh punya anak yang doyan sayur dan juga doyan pro-hewani, sehingga nggak perlu pusing-pusing untuk memikirkan menu setiap harinya untuk Zian, karena emang dia doyan dengan semua sayuran atau banyak sayuran, dan doyan juga dengan para protein hewani yang setiap hari mama siapkan untuk Zian. Ya sudah, karena sudah sampai pada video Zian masak, itu bertanda video ini juga akan berakhir. Dan sebelum mama akhiri video ini, seperti biasa mama ini ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video mama dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung mama dalam berkarya selama ini, sampai akhirnya kalian subscribe dan mau menonton setiap video-video mama. Ya sudah, videonya sampai di sini dulu, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.